Oke, selamat datang di podcast kita Cerita Cinta. Iya, berkata sejujurnya, berbicara seadanya. Asik. Waduh. Luar biasa ya Ki. Iya, keren banget jargon gue, Bang. Ki, gimana nih Ki? Waduh, luar biasa. Nih hari ini kita nih akan membahas suatu tema ya. Ya, yang dikatakan bebas aja sih sebenarnya. Bebas ya. Yang simpel juga gitu. Tapi pastinya kita akan mengundang seorang narasumber. Tentunya, Bang, karena podcast kita ini sangat mahal Iya. harganya. Mahal ya Ki ya? Iya, dari alat-alat kita Iya. semuanya beli. Terus juga Pasti dari kita beli Ki ya? pasti kita beli. beli. Rencana aku nih, aku mau ngundang Iya. bintang tamu yang lagi hits di Oh, lagi Jambi. hits ya? Dari zaman Orde Lama lah, Orde Lama. sampai Orde Baru masih Kalau nggak hits. salah dia nih MC nomor 1 di dunia di Provinsi Jambi Raya. Provinsi Jambi. Iya. Kalau di dunia gaib Iya. tetap coba saya telepon dulu. Bang. Iya. Oke. Oh. Halo, Halo, passwordnya luapan kopi. Ari Jordani. Halo, Pak Ki. Ya, MC termahal Belum di datang Kota ya, belum datang Jambi. ya? Belum datang. Ini ceritanya lagi nelfon. Ya, halo Pak Ari Jordani. Iya, ada apa, Ki? Iya, ini kita mau ngundang di podcast termahal loh di Iya, Kota iya. Jambi loh. Dengan- Seriusan? Wah, iya Ya fasilitas Allah, ada, alhamdulillah. lengkap. Oke, MC mahal Bang, kayak gini lah Bang. Berapa menit ya? Berapa menit? Ya, 3, 2, 1, akhirnya datang juga. Iya, Ari Jordani. Ari Jordani. Feeling in the game, feeling in the game. Alhamdulillah. Jadi, Sebentar, gimana Bang? kok bisa nyambung ya? Kabel mana? Ini telepati Bang. Telepati Ah, Bang. gitu ya? Alhamdulillah, jadi di podcast pertama kita ini kita udah berhasil mengundang salah satu MC ternama. Luar biasa. Alhamdulillah Bang ya. Walaupun dengan budget kita yang sangat maksimal. By the way, aku terharu tau. Aku terharu. Aku orang pertama yang kalian undang di podcast ini sampai aku beli jam baru untuk acara. Waduh. Tapi mereknya emang gak dilepas ya? Gak mau dong. Biar tahu ini baru. Jam baru. Rantai baru. Perasaan ini rantai kapal. Oke, feeling in the game kita. Yes. Kita akan langsung menanya. Oh, langsung to the point ya. Gak ada basa-basi di dunia di sini ya. Durasinya nggak banyak-banyak. Ya, karena kan sebenarnya waktu yang mahal itu waktu kita, bukan waktu bintang tamu. Karena kita yang punya waktu sedikit nih. Oh gitu ya. Asal mula Ari Jordani ini kok bisa muncul di muka bumi ini bagaimana? Dibikin mak bap aku. Nggak dibikin aku nak muncul Ki. Ya itulah cara. Iya benar nggak bagaimana? Kita kok nggak dibikin nak muncul. Nah, jadi asal aku dari mak, usul dari bapak. Oke, sekarang nih banyak orang bertanya sih Bang. Mungkin banyak orang nggak tahu nih nama asli Ari Jordani itu siapa? Iya. Soalnya kita temen dekat nggak ada yang tahu nih. Ari Jordani emang nama Soalnya asli. begini, kalau di hiburan ini biasanya ada nama istilah nama panggung, Ki. Tuh. Tuh, Nah, ada nama panggung, iya. ada nama malam kan kita nggak tahu. Jadi siapa tahu Ari Jordani ini nama panggung atau nama ijazah nih? Atau Nah. nama akta kelahiran nih? Ri. Atau mungkin karena nggak lulus SMA kan malu ganti nama kan. Ayo Ri, apa Ri? Aduh Coba, Ri. lucu banget. Sumpah ya. Ya, itu ada nama panggung. Kalau bukan nama asli bukan itu. Jadi kenapa diambil Jordani? Jadi ada salah satu produk. Produknya ini mahal. Dia itu seperti kayak ada produk hand body, Ya. parfum. Itu mahal tapi wangi. Jadi Itu nama tujuannya produknya Jordani. Iya, Nama jadi produknya Jordani. Jordani sponsor ditunggu. Masuk satu. jadi tujuan dengan adanya nama Ari Jordani dulu, Ah. aku mimpi itu kalau suatu saat nama aku bisa wangi dan mahal untuk tarif MC-nya. Dan terbukti dong. Terbukti ya. Terbukti Nomor dong. 1. Nomor 1 di Jambi Raya ya. Nomor satu di Jambi terbukti loh. Jadi sebenarnya nama Ari Jordani itu. Dan termahal loh ya? Hari ini. Mahal alhamdulillah. Tapi kalau ada yang nego bisa. Bisa aman. Harga keluarga ya. Nah, yang mau booking saat ini diskon 50%. Tapi nama asli? Nama asli skip aja dulu karena itu privacy. Oh. Oh jadi dari dulu sampai sekarang nama privasi, nama asli tetap dijaga. Betul. Oh. Nah. Ari Jordani. Ini kok bisa sampai nge-MC ini gimana kronologinya perjalanannya itu?
Kalau Singkat perjalanan kan atau MC panjang? panjang. Panjang. Sebenarnya kalau untuk MC ini awalnya itu ada bukan Iya. MC. Awalnya itu aku ngikutin audisi Audisi Bintang Dangdut Jambi TV 2009. Bintang Dangdut. Jadi saat itu hostnya itu Sari Muda. Oh, Di situ. hostnya Iya, iya, waktu iya. itu Sari Muda. Hostnya itu Sari Muda. Waktu di kompetisi itu Winky Aditya Iya. sama Kak Lei dari Monarcha. Terus aku ikut yang basicnya bukan penyanyi, nggak pernah ngejob nyanyi, rezeki ya, Iya. juara 3 saat itu. Juara 3 lomba nyanyi dangdut. Dangdut. Wow. Setelah itu dikontrak lah sama Jambi TV karena Jambi TV saat itu memiliki program ada stasiun dangdut Jambi TV. Iya, iya. Oke. Nah disitulah hostnya dulu Sari Muda sama Kalasu, Leoni Kalasu. Di situ programnya itu hanya berjalan sampai 3 bulan. Dari juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3 itu dikontrak sebagai penyanyi tetap di stasiun dangdut itu. 3 bulan acara. Habis itu bungkus. Ya sah. Yang jelas aku dulu boleh sebut nggak? Dulu Boleh. dulu pertama kali aku syuting di Jambi TV itu 27.500. 27.500. Iya. Sekali Bisa syuting. kebayang. Surabaya sebulan itu 110.000. Itu tahun berapa itu, Bang? 2009. 2009 27.500. Nah setelah itu karena aku orangnya ini nggak mau stuck di tempat Ya, gitu. Jadi ya. aku selalu gali potensi. Petakilan lah ya. Petakilan. Iya, iya. Jadi prinsip hidup sih kita nggak akan bisa mengukur kemampuan kalau diri sendiri tuh nggak tahu batas kemampuan ini dari seberapa iya. gitu. Quotes dari Ari Jordan. Iya jadi ketika aku ngelihat Sari Muda lagi nge-host, Winky Aditya lagi nge-host, dia bisa mengukur diri sendiri Iya. kemampuan kan. Jadi kayaknya aku bisa lah kayak dia gitu. Pasti ya kayaknya. Nah akhirnya aku coba deketin lagi Iya, sama iya. teman-teman yang ada di Jambi TV, berusaha pendekatan bagaimana cara buat mereka nyaman Iya, kita. iya. Dan akhirnya sih aku dikasih program saat itu, tapi agak gampang untuk Jadi mendapatkan langsung program. dipercaya gitu ya. Enggak, jadi setelah selesai yang di program stasiun dan Jambi TV itu hampir 1 atau 2 bulan aku kayak ngikutin mereka syuting, yang Oh, bawain gitu. kabel, Iya, iya, siapin iya. perlengkapan. Masih orang susah lah ya. Itu kalau zaman sekarang sih ngomongin penjilat lah. Jadi dulu aku sasaran jilat gitu kan. Iya. Tapi karena ada kemauan, Iya, karena iya. ada kemauan itu. Sebenarnya sih kalau nggak ada kemauan nggak akan bisa jadi. Bener. Karena kita ada kemauan, terus juga ada keinginan. Iya. Jadi aku ikutin mereka syuting, aku ikutin syuting, bawain tripod, bawain kabel, bawain kamera, siapin semua, Luar biasa. diangkatin ke dalam mobil Jambi Itu nggak TV. berat, Ri? Sebenarnya kalau berbicara masalah berat karena ini adalah hobi dan passion, iya. nggak kerasa. Kalau kita bekerja sesuai dengan Iya, passion iya. itu nggak akan ngerasa capeknya, nggak akan terasa, terus perjuangannya nggak akan terasa. Dan setelah itu ya 2-3 bulan kemudian baru, kita ada program Iya. nih, gantiin Kak Aya. Oh. Oh. Oh ya. Pertama kali aku syuting itu take-nya sampai 17 kali, mungkin ada hampir 20 kali. Itu karena apa tuh? Karena kesalahan, grogi. Karena perdana kan, Iya, pertama iya. kali sampai kameramen tuh pegel. Iya. Kok bisa tidak sebenarnya? Nah, Itu guys, jadi nggak enak. iya. Nggak enaknya. Awal-awalnya emang gak enak banget. Ternyata menjilat itu nggak lancar juga Iya. ternyata. Jadi ngejilat saat itu emang akhirnya ada hasil sih. Jilatan saat itu ada hasil. Akhirnya aku Ada hasil. dipakai juga kan. Iya. Nah itulah bedanya kalau kita nge-MC Ah. dari bawah pelan-pelan. Tapi kalau misalnya dia datang MC nih, langsung blok, langsung ngambil acara besar, itu mereka pasti beban. Sama kayak hari ini, ada nelpon, Mbak bisa jadi tetamu ya, gitu guys. Aku kasihan, aku mau lah. Dia melas, cara Kenapa bawa itu kita, nadanya rendah gitu loh. kenapa Nada kita- kan ada do re mi, dia itu di bawah do gitu. Enggak, Bang. Kita MC-nya hari ini sengaja ngundang Ari Jordani di podcast pertama. Oke. Karena MC yang lain udah ada job. Jadi cuma aku yang kena do. Cuma Ari Jordani yang nggak ada job di bulan puasa. Tapi selama 2 tahun Iya. aku menjajaki dunia per MC-an, per presenting. Waktu itu kan belum ada Joe MC nih. Sempat sih kayak berpikir kayaknya aku nyerah lah gitu loh. Karena sampai kapan? Pernah Iya, di iya. titik terendah Bang ya? Pernah, sampai kapan? Karena itu bener sih kata orang, kalau bisa tuh lihat jangan ke atas. Jangan selalu ke atas, Iya, selalu iya. ke bawah. Jadi aku saat itu emang perpacuan tuh naik ke atas. Aku naik Winky Aditya di atas, aku naik Bo di atas, aku naik Sari Muda. Kok enaknya naik Winky? Waktu itu babot dia. belum kenal. Oh, belum kenal. Belum kenal. Dia waktu itu masih dari Bebujang. Wah. Masih
Nah tibalah saatnya waktu itu aku diajak MC sama Eko Gaistan, tau gak sih? Jadi dulu itu dia hits juga tuh sebagai pesulap Jambi. Oh, Eko Gaistan. Ya. Wah, Bang Eko. Lanjut. Kok maksudnya ngomong begini? Iya, Bang Eko. Enggak, tapi tahu. Tahu kan? Nah. Tahu sih, ingatnya gestan itu. Iya, oke. Jadi, Ri, kamu udah bantu abang MC segala belajar lah gitu kan. Seneng nih, ya kan, seneng. Karena aku dulu tuh jujur berat badan aku tuh sampai belum bang, udah ubah ya. Jujur ya. Firman lucu. Aku baru jujur gitu kan. Oh. Iya, aduh laki. Jadi sekarang. Nah, sekarang nih kan kita lihat nih banyak nih sekarang nih kayaknya dibilang kompetitor enggak ya. Kan banyak nih yang MC yang mulai baru-baru muncul nih tuh. Itu menurut pandangan Ari sendiri gimana? Itu bisa dianggap sebagai kompetitor atau gimana? Sebenarnya sih bang, kalau untuk teman-teman seprofesi itu bukan dianggap saingan atau kompetitor. Oh, iya. Karena di sini kita juga ada yang namanya MC Jambi Squad. MC Jambi Squad itu ada dibentuk, ya? ada dibentuk dan anggotanya itu hampir 90 loh bang, MC Jambi. Banyak. 90 orang. Tapi yang kelihatan cuma Ari sendiri ya? Karena aku MC nomor 1. Jadi kalau misalnya nih ada adik-adik yang Enggak, sorry. baru. Tetap yang lain juga ada. Ini kan nomor 1 menurut dia. Iya, versi aku Iya. sendiri. Versi Ari. Ya, aku nomor 1. Tapi Tahu nomor 2 belum ada, nomor 3 belum ada, Oh, 4 belum ada, 5 belum ada, 7 baru. 7 itu bow. Jadi kalau yang dibilang Om Firman tadi kan bukannya kompetitor ya. Bukan. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin ada perasaan mungkin takut tersaingi, pasti ada tuh Bang ya. Ya, Mungkin. manusiawi. Kita kan nggak tahu nih apa kedepannya, Benar. mungkin ada sesuatu yang karakter Bang Ari punya mungkin Iya. diikutin sama orang lain, atau mungkin kita nggak tahu Bisa tiba-tiba bisa ada jadi. MC bersayap lagi. Iya, ya, Sudah ada sebenarnya. Oh sudah ada. Padahal kita kan cuma main. Sudah ada, kemarin aku dikirim video sama ini ownernya Kiben. Oh. Tahu kan? Iya. Ya sekarang lagi Ya, masih audio ya? rumahnya. Iya, agak sombong itu. Agak sombong. Iya. Tapi GOD sponsor kita hari ini. Oh iya, kita juga udah punya sponsor loh. Yeay. Baru podcast pertama loh, ada sponsor loh. Soundnya dari Q Production loh. Iya. Bukan Q Audio lagi, Iya. karena dia udah besar. Benar. Banyak, udah ada lighting juga. Udah lah, like Tim Floris. Besok kan buka keramik rencananya. Tapi juga Servis AC mungkin ada. AC mungkin ya gitu Bang. Oke. Itu gimana tuh Bang? Kalau Nanggepin berbicara- kompetitor, bukan kompetitor sebenarnya. Bukan banyak MC lain yang mungkin bermunculan. Ya, bisa jadi mungkin bisa, kita nggak tahu ya, mungkin dia suka nih sama karakter Bang Ari, pengen deh jadi kayak Bang Ari. Mungkin mereka belum menemukan karakter jati diri kan. Bisa jadi pengen kayak Bang Ari deh, siapa tahu rezekinya kayak Bang Ari gitu. influencer lah, paling nggak jadi influencer. Influencer loh. Gimana tanggapan Bang Ari itu gimana? Aku percaya dengan hadis Rasulullah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu pahala yang akan mengalir ketika kita udah nggak ada. Terus juga doa anak yang soleh. Jadi bagaimana caranya kita selalu memperbaiki diri. Terus juga amal jariah yang nggak putus selama apa yang kita berikan secara ikhlas digunakan oleh orang, itu kan pahalanya terus mengalir sampai kita meninggal. Nah, aku selalu percaya dengan yang namanya aku selalu berbagi ilmu yang bermanfaat. Jadi banyak sih emang adik-adik atau juga MC-MC yang baru bermunculan itu kadang nge-WA, "Kak, boleh tanya nggak Kak gini. Aku selalu jawab. Oh, selalu open ya? Selalu open dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang pengen maju, karena aku pernah berada di titik mereka dan aku nggak tahu nih mau bertanya sama siapa, dan itu bingung, ngeraba. Ya masalah passion atau fashion aku yang mungkin bisa dipakai orang, nggak apa-apa, berarti Senang, senang, itu adalah salah satu ide aku yang bermanfaat kan. Aku Oh. memiliki ide terus bermanfaat buat Iya. orang, dan orang pun juga nyaman dengan baju yang digunakan, why not, kenapa Berarti tidak. nggak resah ya? Nggak. Lihat ada sayap-sayap lain bermunculan ya? Baju boleh sama, tapi kualitas MC pasti beda. Benar. Jadi kita nih memiliki karakter masing-masing. Kalau pengen misalnya nih, menggunakan MC yang sedikit formal, Iya. Winky Aditya ada kok. Pengen yang hiburan, Ari siap, Jadi Bo ibaratnya siap. ada pilihan masing-masing. Sudah ada ya? pilihan masing-masing, rezeki itu Jadi, sudah ada. Mungkin sebenarnya begini, dengan kata lain nggak ada yang hebat atau nggak hebat tuh nggak ada. Gak ada. Artinya
mereka udah ada place-nya sendiri, udah ada Betul. tempatnya sendiri ya. Jadi pengen Jadi makanya enjoy aja ya. karena klien ini tahu aku pengen acara aku seru dan meriah nih. Benar, Udah, benar. hubungin Ari, Benar. hubungin Bow. Iya. Aku pengen nggak mau yang begitu meriah, aku takut Iya. nanti terlalu berlebihan. Ya udah aku pakai yang semi formal. Iya. Ada Wingky Aditya, ada Kak Aya, ada Kak Nova Iya, gitu iya. kan. Banyak pilihan MC itu banyak. Jadi don't worry masalah rezeki. Iya, benar sih. Dan aku nggak pernah ini ya lillahi ta'ala, aku nggak pernah yang namanya kayak ngeborin temen. Iya. Membatasi rezeki Iya, temen. pastinya. Kadang ada nih, bagus deh pakai ini, oh bagus. Iya, iya. Cuman aku kasih gambaran di MC seperti ini Kak. Dia orangnya emang kocak nih, Iya. gitu kan. Benar. Iya, lebih kocak Ari Jordani. Nah, maksud situ. Cuman ya rezeki itu sudah diatur sih, Bang. Iya sih. benar. Kalau kita udah Kembali lagi ke situ sebenarnya. memutuskan rezeki orang, nggak akan berkah apa yang kita dapat. Quotes lagi dari Ari Jordani. Ntar kita muncul itu. Ikhlas lah gitu loh, jadi orang ikhlas. Asal. Tapi salah satu ciri khas Ari Jordani ini Bang, banyak sih sudah muncul di TV-TV nasional. Itu tapi munculnya yang tengah malam, yang orang nggak nonton lagi kan, berita-berita nggak penting kan. Kok bisa seorang MC itu manjat-manjat dinding, Oke. manjat dinding, Inspirasinya- inspirasinya dari mana? Manjat Dari mana? gedung, ngecek Atau- rumah orang kan. Iya, soalnya ada pohon manjat pohon, Iya. ada tembok manjat tembok. Kemarin di gedung tuh Bang, Di gedung, manjat gedung, iya. manjat gedung, Iya, heeh. penonton di bawah. Itu Jadi- inspirasi dari mana? Atau ada, kita nggak tahu nih, atau ada makhluk gaib lagi nge-MC Iya, dari MC. Masuk gitu ya. Tiba manjat, Iya, kan? heeh. Tapi itu ada yang nyuruh juga loh MC Jambil. Ada yang Ada. ikut juga, ada yang ikut juga. sempat masuk kabar kampung kita ya Bang? Ada itu ya. Iya, ada Sekitar MC. Jambi banyak. Iya. Itu Itu- kenapa tuh Bang? Sebenarnya sih improv ya. Jadi Improv. aku nih kalau nge-MC ini spontanitas orangnya. Nggak Iya. pernah aku rencanain, nggak pernah aku planningin, nggak. Jadi ketika ngelihatnya waktu itu kan waktu masih di tengah-tengah pandemi, Iya, organ nggak boleh, benar. band nggak boleh, Iya. cuman ada sound sama MC. Iya, iya. Karena ada sound, ada kabel jack, ya udah aku colokin ini di handphone. Iya. Jadi aku karaokean, Oh, karaokean. gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya orang nih pakai aku, ibaratnya mereka tuh beli nasi goreng pakai telur, pakai lengkap. Nah, Oh iya, paket lengkap loh hari Iya. Paket lengkap loh. walaupun banyak fals-fals nyanyi, tapi aku hiburannya. Enggak nih, suara ini bagus kok. Bagus. Suara jadi bagus. jadi aku nih gini Bang, berprinsip nih penyanyi profesional sudah banyak. Tapi kalau penyanyi yang menghibur itu masih bisa dihitung dengan jari Yes. di jari. Tuh, Bang. Ri, kalau bicara pastinya kalau kita menjadi seseorang itu pasti kitanya melihat seorang idola gitu. Oke. Pasti ada idola. Ada Iya nggak kan? sih Iya. passion Kalau- Bang Aris iya, sebelum betul. atau sebelum jadi sekarang ya? Iya. Aduh, ini MC nih Iya, passion gue pastinya banget. kalau sebagai seorang MC profesional sekarang Ari pasti dulunya ada idola siapa yang kita lihatnya untuk menjadi panutan gitu. Ayo, Tuh. siapa Ri, kira-kira Ri? Ada nggak Ri? Ya Ada. terserah mau nasional atau internasional atau lokal sendiri pun. Dulu sih aku nggak ngerti Bang, dengan host-hostnya udah ngerti. Oh gitu. Jadi aku tahu tuh cuman Winky Iya. yang ada di sekitar. Iya. Jadi dulu tuh emang Sabodo yang kayak nonton di live show di TV-TV Iya, tuh. iya, iya. Cuma kalau untuk yang lucu-lucuan ya tau lah Olga Syaputra itu kan Iya, lucu. iya. Tukul Iya. ini pinter, kalau menurut pinter Iya, banget. iya. Dia tuh pinter les saat itu ya. Oke. Jadi kalau untuk yang emang aku idolain untuk presenter MC dulu itu Winky Winky ya. ya? Mm-mm. Dan sekarang dia masih ada kok di Jambi. Iya, iya. Kalau Bo yang pertama kali ngasih jalan untuk dapat job. Oh. Tapi sekarang Bo peringkat 7 MC. Iya, turun dari bawah saja. Ada pesan nggak untuk Bo, Pak? Apa? Pesan-pesan kiat-kiat lah biar bisa jadi MC nomor 1 lah. Pakai bes sayap. Oke. Nah, jadi bercerita tentang Bo. Gue sih Bo. Sekarang nih kan alhamdulillah Bang udah berkeluarga. Alhamdulillah. Dengar-dengar dari cerita TV nasional lagi. Iya. loh. Ya, nih, tapi berita tengah malam lagi. Katanya Beritanya Bang- berita apa kriminal bukan? Enggak, alhamdulillah ini berita keluarga. Oke, Katanya baik. Bang Ari ini dalam waktu dekat nih insya Allah punya momongan. Amin, Iya, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. doain lancar. Itu perasaannya gimana? Bentar lagi mau jadi seorang ayah. Oh, nih. kirain aku tadi pertanyaannya gimana bikinnya? Kalau bikin ya, Masing-masing kita tahu kok. tinggal lep ya. Gimana Bang? Gimana? Itu tuh Iya. perasaannya bentar lagi, wah bentar lagi Pasti aku senang, mau jadi seorang ayah nih. Seneng nggak? Atau gimana? Atau Campur aduk beban lo sih. ini. Campur aduk lah. Berapa Karena lama lagi Ri?
Sekarang udah masuk ke 3 bulan. 3 3 bulan bulan. seminggu. 13 minggu. 13 minggu. Jadi tujuan aku menikah ini kan emang Iya. keturunan. Udah siap untuk menikah, yang pasti aku udah siap untuk memiliki hubungan. Oke. Iya. 1 tahun 3 bulan kalau menurut aku itu bukan waktu yang sebentar untuk menunggu. Jadi usia pernikahan kami di 1 tahun 3 bulan baru istri Karena sudah kita nikahnya menang. dalam bulan yang sama loh, Bang. Oh, gitu ya? Oh iya, kamu awal kan? Tanggal 1. Awal. Iya, di tanggal 1 apa tanggal 1. 19. Abang bulan apa, Bang? Aku 21. Bulan 9. Enggak, aku lupa bulan apa. Oh, berarti aku 1 September. Tanggal 1 September. Kalau istri ingat ingat tanggal Dia lahir. lupa. Bukalah dulu Ida gitu kan. Pas dia pergi penasaran, buka. Ya. Balik lagi dia apa gitu dah. Ini istri belum tahu nih. Hah? Istri belum tahu. Belum tahu apa? Yang buka ini siapa nih? Aku yang Ya, buka berarti aku. istri udah tahu belum? Sudah tahu dia kan masukin lagi. Oh, Jadi berarti kejutan lah. kejutan. Emang nggak ngasih tahu Nggak suami. ngasih tahu. Akhirnya ya udah pelukan kita berdua berpelukan sambil Ada nangis. orang lihat. Enggak. Oh, Kita nggak di ada. kamar berdua. Di kamar nggak ada orang. Di kamar nggak ada. Nggak ngerti bener lagi. Bulunya banyak. Tapi alhamdulillah senang Bang ya punya anak sekarang udah mau punya anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itulah ya Ki. Kalau kita misalnya apapun itu kalau nih ya untuk teman-teman juga apapun yang kita lakukan tujuannya lillahi ta'ala dan untuk orang tua insya Allah buahnya manis. Aku nggak pernah nyangka Bang sejauh ini kalau bakal dapat istri yang Iya. baik, berpendidikan, Iya. terus juga dari lingkungan keluarga Iya. yang alhamdulillah baik. ya. Dia bisa menerima aku ya seperti ini Iya. gitu loh, menerima aku apa adanya. Yang jelas kalau keluarga dia sih intinya dapat suami bertanggung jawab sudah. Nggak ada ngeliat bibit bobongan enggak. Biasa. Jadi bener sih yang kata ya yang peribahasa mengatakan sistem tanam tuai. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai gitu loh. Quotes Ari Jordani mantap. Beberapa quotes nih mantap nih Ari Jordani. Kan aku MC nomor 1. Oh, MC nomor 1. Mantap nih. Salah satu MC yang punya karakter manjat dinding. Iya. Iya, alhamdulillah, jadi ya kalau ampun. misalnya kita udah manjat gitu, semua mata pasti tertuju pada aku Pasti. gitu kan. Terus handphonenya langsung digini, handphone aku ini harga 17.300.000 loh. Gini kan. Oke teman-teman, jadi banyak banget cerita dari Bang Ari. Gila kalau ditanya lagi nih masih banyak banget pertanyaan. Banyak ya. pertanyaan. Nah kalau di podcast kita nih Bang ya, Hmm. kita harus punya satu poin penting di akhir. Oke. Karena biar omongan kita yang nggak penting di awal ini Iya. berguna. Berguna. Ada tuh Menjadi poin di penting akhir. ya. Menjadi penting di akhir. Paling Wah. enggak satu aja. Iya, paling nggak Ada satu yang mereka aja. anggap penting nih. Iya, ada lah. Ini podcast sebenarnya nggak penting, cuman di poin terakhir ini penting nih, boleh nih gitu. Ada nggak sih saran buat teman-teman? Kadang ada teman-teman yang punya kreativitas nggak berani show off karena takut. Yang pertama itu kalau orang bilang sih takut diomongin sih, komentar negatif sih. Oke. yang paling takut. Apalagi Bang Ari Jordani kalau aku bilang sih punya terobosan tuh gila-gila tuh Bang. Mulai dari bersayap, bermahkota loh. Mana ada yang sih bermahkota kan? Cowok lagi kan? Pakai rantai kapal. Nanti apa sekarang? Mungkin Sebenarnya teman-teman ya bagus lah nonton yang seperti ini kan, mungkin ada hal positifnya Pak. Kalau sebenarnya yang sih kayak kita ini kan bisa. Kenapa ngomong? Oke Bang, lanjut Bang. Silakan, Bang. Lanjut Bang. Eki bisa lo jadi host lo. Lanjut, Bisa silakan. deh jadi host lo. Bisa. Tambah saya Eki. Asal jangan jadi MC lah ya. Yang kayak gini Bang. Apa nih sarannya Bang Ari buat teman-teman netizen YouTubers kita ini? Jadi teman-teman gini loh. Aku kasih gambaran. Ini ada jambu. Jambu yang ada di pohon ini ada 2. Satunya cepat kuning, satunya masih hijau. Ya. Masih hijau. Padahal mereka itu sama tumbuhnya. Nah, Dalam satu pohon. Dalam satu pohon itu ada. Oke. Kita tuh harus tahu dulu. Jangan kita lihat, woi, kok cepat dia kuning dia. Kok cepat dia matang dia. Kok aku belum matang-matang juga Kok sampai dia dengan udah sekarang. jatuh Padahal duluan. aku udah keluar. Iya. Keluar sama-sama, tumbuh sama-sama. Tapi kenapa dia cepat matang, aku yang belum? Dalam satu pohon yang Dalam sama. satu pohon yang sama padahal. ya. Nah, kalian tuh tahu gak sih bagaimana proses gitu loh. Hmm, Segala sesuatu yang sudah kita capai saat ini itu pasti memiliki proses yang panjang. benar. Kalau misalnya kalian ingin yang instan, ya cepat naik, cepat juga hilangnya. Karena kalau misalnya orang-orang yang datangnya blek langsung ngambil yang besar-besar, dia nggak pernah nyobain dari yang kecil. Ketika dapat yang kecil dia pasti mengeluh. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita dari awal udah ditempah,
terus juga udah mendapatkan sesuatu yang masa ibaratnya ini udah paling serendah-rendahnya, ketika kita udah menyampaikan di titik yang mau ke puncak, terus dapat lagi rezeki yang ngedown, kita nggak akan yang namanya kayak kufur nikmat. Betul. Kadang kalau orang udah dibayar, misalnya udah dibayar 5 juta, tiba-tiba kita dapat 1 juta, dia pasti ngeluh. Wah, itu rezeki loh. Itu rezeki loh. Ada yang mengeluh dan mereka, ayo dah aku nak mau ngambil. Ujung-ujungnya yang ngambil siapa? Yang MC yang udah merasakan bagaimana pahit manisnya perjalanan kehidupan, proses. Dan satu lagi, ketika misalnya orang tua meminta saat ini, apabila kita nggak ada, omongkan aja ada besok ya. Walaupun keadaan kita lagi nggak ada. Ngomong aja ada besok ya. Tapi kita nggak tahu loh, besok itu pasti ada rezeki. Aku selalu kayak gitu. Dek, ada uang nggak untuk gini? Ada, tapi besok ya bu. Besok tuh nggak tahu-tahu tiba-tiba Tri ada job dah. Tri gitu. ada ide ya. Tapi emang harus dijemput dulu duitnya bang. Iya, kalau nggak kerja nggak akan dapat kan. Betul. Intinya tuh kita bakal dapat jalan rezeki yang lain untuk emang bener-bener untuk ngasih orang tua. Jadi jangan pernah ngomong jangan ngomong nggak ada, jangan pernah bilang tidak atau menolak permintaan dari orang tua. Sebenarnya rezeki yang berkat dari orang tua. Rezeki yang berkat dari orang tua, mantap sekali Ari Jordani, sangat berpotensi, sangat bagus. Ari luar biasa, banyak sekali ya. Banyak sekali. Ini sebenarnya yang dari awal itu nggak penting sih bang. ada sih beberapa yang penting, tapi sedikit. Oke bang Ari Jordani, kita udah selesai podcast. Nah, jadi di podcast ini selalu ada pertanyaan cepat tanya cepat jawab. Tanpa pertanyaan kita abang harus cepat jawab, tanpa pikir panjang, tanpa banyak alasan. Nah, dia pakai pilihan kan nanti? Enggak lah, abang harus buat sendiri. Tapi ada 1 pilihan, 2 pilihan nanti lah. Oke, baik. Tapi karena kita nggak ada kru nih, izin dulu nih ngambil pertanyaan. Siap. Tinggal di belakang. Oh di situ ya, ambil. Nggak ada. Cepat tanya, cepat jawab. Ari Jordani. Orang-orang bilang saya lucu, selalu happy. Tapi orang-orang tidak tahu kalau saya bener-bener happy. Kalau saya punya kekuatan super nih, saya ingin bisa apa? Saya ingin bisa menjadi orang yang berguna. selama ini nggak berguna. Selama ini saya lihat berguna. Cuman untuk ruang lingkup keluarga. Oh gitu. Jadi mudah-mudahan besok bisa menyebar ke orang-orang yang ada di sekitar. Oke, jadi pengen bergunanya untuk dalam lingkungan yang lebih luas. Iya. Positif sekali Ari Jordani ini ternyata pemirsa. Oke. Terakhir kali saya menangis kapan, Ray? Terakhir saya menangis kemarin ketika tahu istri lagi. Itu menangis terharu loh. Iya, menangis bahagia. Karena sebelumnya belum pernah ya, atau pernah tapi panik gitu. Aku tuh gak lah, bukan aneh-aneh. Kalau aku ini cengeng, senang-senang gitu kan. Tapi kalau yang iba-iba ada, aku cepet nangisnya, cepet kepancing air mata cepet. Berarti emang nonton Indosiar biar aku nangis. Indosiar. Apalagi kalau masalah orang tua. Indosiar masuk sini. Sponsor. Oke, Ari Jordani, saya itu merasa jelek banget ketika saya bakal kelihatan jelek ketika saya belum menggunakan Natali. Ya, promo Natali. Oke, Natali nggak apa-apa. Ini karena kita belum ada sponsor, Pak. Jadi kita belum ada keterlibatan antara pihak satu dan yang lainnya. Oke, boleh ya? Boleh, sebutkan semua merek oke aja. Thank you Natali Beauty Clinic. Ari Jordani, kulit kusam tapi banyak job atau kulit cerah tapi job sedikit? Biarlah aku kulitku seperti banyak duit. Harta dan tata. Jelek gak apa-apa, yang penting duitnya. Lanjut. MC atau penyanyi? MC. Oke, banyak job tapi fee-nya kecil atau jarang ngejob tapi fee-nya langsung gede? Alhamdulillah saat ini aku banyak job tapi fee-nya gede loh. Jadi pilihnya? Jadi pilihannya ya banyak job lah. Banyak job tapi fee-nya banyak job tapi fee-nya kecil. Gede lah. Harus pilih salah satu, Bang. Harus pilih salah satu. Ya udah biarlah aku memilih banyak job tapi fee-nya kecil, tapi rutin ya. Iya, rutin. karena nasi uduk atau nasi padang? nasi uduk. MC sendiri atau berdua? MC sendiri. Pop atau dangdut? Dangdut. Salah sebut nama pengantin atau jatuh dari panggung? Jatuh dari panggung. Ada saksinya doang aku jatuh dari Oh, panggung. udah pada jatuh dari panggung. Pertama kali aku ketemu dengan dia. Kayak anak-anak, nah mukanya aku kira, oh ya anak siapa, kecil-kecil sama keyboard. Mumpul lagi bapak orang.
ngato-ngatain dia, ngato-ngatain tamu ya kan. Iya. Nggak lama kita kangkang dari panggung. Wah lah, ternyata satu panggung ya sama Iya. dia. Sama sponsor Owner kita hari ini. owner ya. Hari ini. Oke, jadi MC terkenal tapi lama ninggalin istri di Jambi atau MC biasa aja tapi bisa ketemu istri tiap hari? Terkenal lah. Kalau terkenal kan aku bakal bisa bawa istri aku. Tapi di sini ninggalin Tapi istri. di sini Oh, gitu ya? pasti resikonya ninggalin istri nih. Nggak bisa dibawa terus nih. Atau ketemu istri tiap hari tapi jobnya ya biasa. Ya udahlah, yang penting aku kumpul aja sama keluarga. Oh, Ari mulai munafik. Mulai menjilat lagi. Mulai munafik. Bisa. Ayo, terakhir. Oke, last question nih. Nova Senja atau Lancip? Senova Senja lah. Ada apa dengan Lancip, Bang? Lancip itu adik saya. Cuma kalau secara MC untuk speakingnya bahasanya kan bagus pasti Ya, Senova. oke. Sebenarnya kita nggak mau nanya ada apa, kan mancing aja ya. Ya Allah. Yang terakhir, tidak jadi apa-apa, nggak laku lagi, tidak ada job, atau memilih kehilangan orang yang paling disayang. Biarlah aku bilang semuanya, asal aku tidak mau kehilangan anakku saya. Wede, Ari Jordani sangat menginspirasi. Oke, itulah akhir dari podcast kita di hari ini guys, di Ramadan hari ke berapa nih, Bang? Hari ke berapa ya? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Lima, hari Minggu. kelima. 6. Iya, ke-6 Selasa, kalau Rabu, nggak salah ya. 5. Hmm. Oke, ada. Itu ada produser, Bang. Ini hari kelima bulan Ramadan. Mudah-mudahan di podcast pertama kita 6. ini ke-6. 6. 5 atau 6? 6. Produser Bisa enggak? Ini proses magang dari dia. jelas. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman semuanya udah nonton podcast kita, podcast cerita cinta. Ya, meskipun bukan cerita cinta, Iya. tapi semuanya pasti dilakukan dengan cinta. Benar. Wah, mantap Benar. sekali. Semoga di podcast-podcast selanjutnya masih ada influencer ataupun bintang tamu yang sangat Yang menginspirasi bisa kita undang seperti ya, nanti. Ari Jordani. ini, Bang. Amin. Oke. Banyak kok anak-anak menginspirasi di Jambi banyak. Ya, jadi buat teman-teman yang mau kita Pasti. tanya-tanya boleh lah ya. Iya, iya. Karena Ini telepon nggak aja hidup, ini nggak loh. hidup, nggak hidup, ini nggak hidup. Gunanya ini mengundang Ari Jordani datang loh. Jadi buat teman-teman yang mau kita telepon pakai ini silakan. Oke, baik teman-teman, akhirnya podcast cerita cinta yang pertama di hari ini berakhir sampai di sini. Terima kasih semuanya. Saya Rizky Ramadan, biasa dipanggil Ajo Leha ya buat panggung ini ya. Saya Firmasi Kumbang. Ya, dan Semoga bintang kalian tamu kita. menikmati podcast kita. Ari Giordan. Iya, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya di podcast cerita cinta, berbicara sejujurnya, berkata seadanya. Asik. Asik.